Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anakku kelas 10 MIPA dan IPS. Puji Tuhan, kita bersama lagi dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Tentu semua dalam keadaan sehat dan yang pasti harus tetap semangat. Nah, kalian sudah menerima hasil PTS ya. Bu Margi pesan untuk kalian yang tidak remedi, tetap dipertahankan, ditingkatkan. Demikian pula yang remedi tidak usah pesimis. Kalian harus tetap optimis dan semangat. Yang penting, jika ada kesempatan untuk remedi, tetap diikuti. Dan percaya kalian pasti akan berhasil. Jadi sekali lagi tidak perlu pesimis, harus terus semangat. Percaya pasti akan berhasil. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai budaya masyarakat pra-aksara Indonesia. Silakan dipersiapkan dengan baik alat tulis maupun buku catatan, LKS, dan dengarkan dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan kalian dapat mengidentifikasi nilai-nilai budaya masyarakat pra-aksara Indonesia. Kemudian menjelaskan pengaruh nilai-nilai budaya pra-aksara dalam kehidupan lingkungan terdekat. Oke, kita langsung masuk pada materi ya. Setelah mempelajari kehidupan masyarakat pra-aksara, ada beberapa nilai budaya dan tradisi yang masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini, yaitu nilai religi, nilai gotong royong, nilai musyawarah, kemudian nilai keadilan, tradisi bahari atau pelayaran, dan tradisi bercocok tanam. Nah, kita akan membahas satu persatu dari tiap-tiap nilai ataupun tradisi masyarakat pra-aksara. Yang pertama yaitu nilai religius. Perhatikan gambar ini. Gambar cap tangan berlatar belakang warna merah. Oleh masyarakat pra-aksara, ini dipercaya sebagai kekuatan pelindung dari makhluk gaib ataupun roh halus. Masyarakat pra-aksara juga percaya bahwa tempat-tempat tertentu seperti laut ataupun hutan, juga pohon-pohon yang besar, itu merupakan tempat-tempat yang keramat. Demikian pula dengan kejadian-kejadian alam seperti banjir, gunung meletus, itu juga dipercaya karena perbuatan makhluk gaib ataupun roh halus. Oleh sebab itu, supaya terhindar dari berbagai malapetaka, maka makhluk gaib atau roh halus harus dipuja. Nah, kepercayaan semacam ini disebut dengan animisme. Selain itu, masyarakat pra-aksara juga percaya bahwa benda-benda tertentu seperti mata tombak, kemudian senjata ataupun kapak dianggap memiliki kekuatan gaib dan dikeramatkan. Nah, kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang memiliki kekuatan ini disebut dengan kepercayaan dinamisme. Nah, cukup jelas ya. Jadi ada setidaknya dua konsep kepercayaan yang dipraktekkan oleh masyarakat pra-aksara, yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme. Yang kedua yaitu nilai gotong royong.
Masyarakat praaksara hidup secara berkelompok. Untuk kepentingan bersama, mereka bergotong royong. Contoh, ketika mendirikan bangunan-bangunan dari batu besar untuk pemujaan, sudah pasti dikerjakan secara bergotong royong. Nah, perhatikan ini bangunan-bangunan dari batu besar untuk kepentingan pemujaan. Kan tidak mungkin dilakukan seorang diri. Tentu dilakukan secara bergotong royong. Nah, tradisi itu sekarang sudah mulai luntur ya, tetapi toh masih ada masyarakat yang melakukan gotong royong, misalnya ini untuk membangun rumah. Nah, ini tradisi sekarang yang masih mewarisi tradisi gotong royong dari masa praaksara. Nah, coba kita perhatikan apakah di sekitar kita juga masih sering kita melihat masyarakat bergotong royong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu terkait dengan kepentingan bersama. Yang ketiga yaitu nilai keadilan. Masyarakat praaksara telah menerapkan nilai keadilan dalam kehidupan mereka, yaitu adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Perhatikan gambar ini, di mana kaum laki-laki melakukan pekerjaan yang berbeda dengan kaum perempuan. Mereka berburu ataupun bekerja di hutan, di ladang, sementara kaum perempuan mengumpulkan hasil buruan mereka, memasak, mengatur rumah tangga, dan sebagainya. Walaupun pembagian kerja pada saat ini masih praktis karena dilakukan berdasarkan jenis kelamin, tetapi kan sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa pada saat itu telah dipraktekkan nilai-nilai keadilan. Nah, ini yang patut kita teladani, di mana bahwa antara hak dan kewajiban itu harus sesuai dengan kemampuan. Nah, kecenderungan kita itu seringnya menuntut hak tanpa melakukan kewajiban. Nah, tentu ini tidak baik. Ya, berikutnya nilai apa? Nilai musyawarah. Masyarakat praaksara hidup berkelompok. Mereka telah mempraktekkan nilai musyawarah, utamanya dalam memilih pemimpin berdasarkan prinsip primus inter pares, yaitu pemimpin yang mereka pilih dianggap yang paling tua atau sebagai sesepuh dan bijaksana untuk mengatur dan memberikan keputusan dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bersama. Nah, jadi pada waktu itu pemimpin dipilih secara langsung. Dengan demikian mereka sudah mengenal demokrasi. Nah, kenapa bisa secara langsung? Karena memang dalam kelompok-kelompok yang tidak begitu besar. Nah, coba kalian perhatikan, adakah di dalam kehidupan kita keseharian praktek-praktek semacam ini, musyawarah maksudnya, apakah juga menjadi kebiasaan kita, misalnya di dalam keluarga kita, ataupun di dalam organisasi-organisasi yang kalian ikuti, misalnya juga di sekolah, di kelompok-kelompok belajar kalian, adakah musyawarah yang masih dipraktekkan menjadi suatu kebiasaan? Nah, dalam lingkup yang luas, yaitu sebagai bangsa, nilai-nilai musyawarah ini pun juga dijunjung tinggi. Nah, yang ini kemudian muncul dalam kehidupan pemerintahan, contohnya misalnya dalam memilih pemimpin negara, yaitu lewat pesta demokrasi yang disebut dengan pemilihan umum. Nah, anak-anak berarti
luar biasa masyarakat pada waktu itu sudah mengenal atau mempraktekkan nilai musyawarah yang pantas kita teladani. Berikutnya, tradisi bercocok tanam. Salah satu corak kehidupan masyarakat praaksara adalah bercocok tanam. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bukti kegiatan bercocok tanam pada masa praaksara adalah ditemukan alat pertanian berupa kapak persegi. Nah, bagaimanakah tradisi ini untuk sekarang? Sudah pasti sektor pertanian mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dengan terus menggalakkan, mengembangkan pembangunan sektor pertanian yang ditunjang dengan berbagai teknologi pertanian. Bagaimana dengan kalian? Adakah yang ingin mewarisi tradisi ini, tradisi bercocok tanam? Nah, tentu dimulai dari lingkungan kita sendiri. Mungkin mulai menanam di kebun atau di pot-pot kecil yang Anda miliki, tidak harus di lahan yang luas. Silahkan mulai mencintai tanaman, merawat tanaman. Mumpung sekarang kita ada waktu untuk mewarisi tradisi bercocok tanam ini, sekalipun dari lingkungan kita masing-masing. Yang terakhir yaitu tradisi bahari. Nah, anak-anak, ingatkan, hafalkan lagu yang liriknya begini. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra. Nah, lanjutkan sendiri ya. Nah, kenapa tercipta lagu itu? Nah, tentu ini juga terkait dengan tradisi bahari yang terus membudaya bagi bangsa Indonesia. Nah, ternyata tradisi bahari ini sudah ada sejak masa praaksara, di mana masyarakat praaksara telah mengenal ilmu astronomi yang sangat membantu mereka pada saat berlayar dari pulau ke pulau dengan menggunakan perahu sangat sederhana. Perahu yang umum digunakan pada waktu itu perahu bercadik, yaitu perahu yang kanan kirinya dipasang alat bambu dan kayu supaya tidak mudah oleng. Nah, perahu bercadik sangat penting pada masa praaksara karena selain sebagai sarana lalu lintas sungai dan laut, juga sebagai alat penyebaran kebudayaan. Nah, tentu tradisi bahari ini juga terus dikembangkan oleh pemerintah, juga dengan ditunjang berbagai teknologi. Nah, setelah kita mengetahui tentang nilai-nilai budaya masyarakat praaksara, perlu juga diketahui cara pewarisan nilai-nilai budaya masyarakat masa praaksara. Seiring berkembangnya kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa, masyarakat praaksara mewariskan nilai-nilai dan pandangan hidupnya melalui cara lisan. Ada dua cara penyampaiannya, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Nah, secara langsung itu maksudnya ya dari orang ke orang begitu. Kalau secara tidak langsung itu berarti dari apa yang dikatakan oleh seseorang, kemudian dikatakan ke orang lain, atau melalui tradisi secara turun-temurun. Nah, apa yang dimaksud dengan tradisi? Tradisi juga dipahami sebagai suatu adat kebiasaan yang dipertahankan turun-temurun dan masih dihayati oleh masyarakat pendukungnya. Karena penyampaiannya dilakukan secara lisan, kemudian dikenal istilah tradisi lisan. Ada juga yang melalui apa yang disebut
folklore, yaitu bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Adapun jenis-jenis folklore adalah mitos, legenda, dongeng, nyanyian rakyat, dan upacara-upacara ritual. Demikian anak-anak untuk pelajaran hari ini kita akhiri. Terima kasih kalian sudah mengikuti dengan baik. Bu Margi berharap kalian dapat memahami apa yang dijelaskan. Dan ada tugas buat kalian, hanya satu tugasnya, karena itu langsung dikumpulkan untuk hari ini juga. Nah, ini tugasnya, yaitu apakah nilai gotong royong masih relevan untuk sekarang ini? Kalian jelaskan bagaimana pendapatmu dan berilah contohnya. Silahkan kerjakan dengan baik dan kemudian langsung dikumpulkan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.